Indonesia, pantai-pantainya indah, hutannya lebat, makanannya lezat. Tapi sayangnya, Indonesia juga punya reputasi korupsi yang susah hilang. Kita sedang bicara tentang kasus tangan-tangan yang lengket, teman-teman. Yang bikin kita bertanya-tanya kemana ya uang rakyat itu sebenarnya. Transparency International membuat peringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsinya. Dan bisa dibilang Indonesia belum masuk peringkat atas nih. Masalah ini sudah menghantui Indonesia selama beberapa dekade. Muncul di mana-mana, mulai dari kontrak pemerintah sampai pungli di jalanan. Ini bukan konsep abstrak loh. Kita bicara tentang uang yang nyata, proyek yang nyata, dan orang-orang yang terkena dampaknya secara nyata. Coba pikirkan, ketika uang untuk sekolah dan rumah sakit disunat, siapa yang rugi? Ya, rakyat biasa yang bergantung pada layanan tersebut. Pepatah mengatakan, kekuasaan itu merusak, dan kekuasaan yang absolut merusak secara absolut. Tapi ya, setidaknya pemandangan di Indonesia masih indah kan? Oke, jadi korupsi itu buruk. Kita paham, tapi seberapa buruk sih sebenarnya? Bayangkan, kamu ingin memulai usaha kecil di Indonesia. Idenya bagus, kamu siap bekerja keras, tapi ada satu masalah kecil. Setiap langkah yang kamu ambil, selalu ada permintaan suap. Mau dapat izin? Nyogok. Listrik mau disambung? Nyogok. Dan kita tidak bicara soal uang receh di sini. Uang suap ini bisa sangat besar, cukup untuk membuat usaha kecil bangkrut bahkan sebelum berjalan. Budaya korupsi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana hanya mereka yang mau bermain curang yang bisa sukses. Seperti permainan monopoli di dunia nyata, tapi alih-alih masuk penjara, kamu malah bangkrut. Korupsi ini tidak hanya merugikan dunia usaha, tapi juga rakyat biasa. Ketika uang untuk proyek infrastruktur raib, jalanan tetap berlubang, jembatan runtuh, dan transportasi umum tetap tidak memadai. Ini lingkaran setan. Korupsi menghambat investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan melanggengkan kemiskinan. Rasanya bikin pengen teriak, atau ya, menulis surat protes ke anggota DPR. Oke, situasinya tampak suram ya. Tapi tunggu dulu. Indonesia telah meningkatkan upayanya dalam memerangi korupsi. Mereka telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dikenal sebagai KPK, yang telah membuat gebrakan besar. Orang-orang ini seperti pahlawan super pemberantas korupsi di Indonesia. Mereka menyelidiki, menangkap, dan menuntut pejabat korup, mengirimkan pesan yang jelas tidak ada yang kebal hukum. Dan mereka sudah menangkap banyak nama besar, mulai dari politisi tingkat tinggi, hingga pengusaha kakap. Tapi ini bukan hanya tentang menghukum orang jahat. Indonesia juga berupaya untuk mencegah korupsi sejak awal. Mereka mempromosikan transparansi dalam pemerintahan, memberdayakan masyarakat sipil, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas. Ini pertempuran yang panjang dan sulit, teman-teman, tapi setidaknya Indonesia sudah berada di ring. Dan siap bertarung. Jadi, bisakah Indonesia melepaskan reputasinya sebagai sarang korupsi? Nah, itu pertanyaan yang sulit dijawab, bukan? Kabar baiknya, masih ada harapan. Generasi muda khususnya, tampaknya sudah muak dengan keadaan ini. Mereka menuntut pemerintahan yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih besar, dan masa depan yang lebih cerah. Dan mereka tidak hanya berdiam diri, menunggu perubahan terjadi. Mereka mengorganisir, bersuara, dan menggunakan teknologi untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka. Mereka memahami bahwa perubahan dimulai dari bawah, dan mereka siap untuk bekerja keras mewujudkannya. Jalannya masih panjang, tidak diragukan lagi. Akan ada kemunduran, akan ada tantangan, dan akan ada saat-saat di mana rasanya orang jahat akan menang. Tapi selama masih ada orang yang mau berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, selalu ada harapan. Dan hey, mungkin suatu hari nanti, Indonesia akan dikenal karena pantainya yang indah, dan pemerintahannya yang bersih. Bermimpi boleh?